Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video sebelumnya kita sudah review lengkap Samsung A06, produk terbaru dari Samsung yang dijual dengan harga mulai dari 1,5 juta. Dan sekarang kita akan bahas apa saja kelebihan serta kekurangan yang dimiliki Samsung A06 ini. Jadi buat kamu yang berencana mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Dan untuk kelebihan yang pertama adalah chargingnya super ngebut. Untuk urusan baterai, HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 25 watt. Dimana setelah saya coba charging selama 30 menit baterainya bertambah 36%, lalu charging 1 jam bertambah 67%, dan hanya butuh waktu sekitar 1 jam 25 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi sangat menarik pastinya. Walaupun harganya 1 jutaan, tapi untuk isi daya sampai penuh HP ini tidak butuh waktu yang lama. Dan yang pasti lebih upgrade dari seri sebelumnya. Karena kebanyakan merek lain dengan harga setara hanya dibekali dengan fast charging 18 watt. Yang butuh waktu lebih dari 2 jam untuk isi daya sampai penuh. Lalu untuk kelebihan yang kedua adalah kualitas layarnya juara. Untuk sektor layar, HP ini menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi masih HD+, refresh rate 60Hz, dan untuk kecerahan layarnya ada di angka 590 nit. Dari angka di atas kertas, spesifikasi layar yang digunakan sangat standar ya, dan tidak ada yang spesial sama sekali. Tapi kalau secara kualitas di sini sudah sangat memuaskan, karena komposisi warnanya bagus, terlihat jelas serta tajam, dan untuk saturasinya juga sangat pop-up ciri khas Samsung. Digunakan untuk kebutuhan scrolling sosmed, nonton film, hingga gaming juga masih sangat nyaman karena sentuhan layarnya terasa responsif. Dan yang paling penting, walaupun kecerahan layarnya hanya 590 nit, tapi saat di outdoor seperti ini masih sangat nyaman untuk digunakan karena layarnya terlihat jelas serta terang. Dan untuk kelebihan yang ketiga adalah hasil kameranya bagus. Samsung A06 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Di sini untuk besaran megapiksel yang digunakan memang hanya tergolong standar saja di kelas harganya. Tapi kalau untuk jepretan fotonya, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Dimana seperti yang kamu lihat, gambarnya terlihat jelas dan tajam, tingkat kecerahannya oke. Dan untuk saturasi warnanya juga hidup, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya untuk kelas harga 1 jutaan ini sih sudah sangat mampu bersaing dengan para kompetitornya. Lalu untuk kamera selfie-nya, walaupun kamera yang digunakan hanya 8 megapiksel, namun untuk foto yang dihasilkan di sini juga tidak mengecewakan. Gambarnya terlihat detail serta tajam, tingkat kecerahannya juga bagus, dan untuk karakter warnanya juga cukup kontras. Pokoknya untuk harga di bawah 2 juta, kamera dari Samsung A06 ini cukup bisa diandalkan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, baik saat menggunakan kamera belakang maupun depan. Lanjut untuk kelebihan yang keempat, yaitu OS-nya nyaman serta aman digunakan. Untuk operating system, HP ini sudah berjalan di Android 14 basis One UI 6.1, yang mana selama pengujian yang saya lakukan, jujur saya cukup puas dengan operating system yang ada di HP ini. Tampilan UI-nya simpel dan gampang untuk dipahami. Pilihan tampilan tema atau wallpaper di sini juga ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan selama pengujian tidak terasa ada bug atau error yang mengganggu. Namun yang paling spesial, untuk proteksinya HP ini sudah dilengkapi dengan perlindungan Knox Face Samsung. Jadi semakin aman dan no worry pastinya, karena bisa mencegah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti tidak sengaja install aplikasi yang mengandung scam, otomatis blokir dari situs yang berbahaya, dan masih banyak lagi lah pokoknya fitur keamanan yang dimiliki Knox Face Samsung ini. Pokoknya untuk urusan sistem di sini saya cukup puas. UI-nya sudah kekinian, fiturnya banyak, dan yang paling penting aman serta nyaman saat digunakan. Sedangkan untuk kelebihan yang kelima adalah performanya lumayan lancar. Buat kamu yang belum tahu, HP ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 250 ribuan. Di sini untuk seri chipset yang digunakan memang bukan yang paling gahar di kelasnya ya. Namun kalau hanya untuk penggunaan kasual seperti scrolling sosmed, nonton film, atau belanja online sudah bisa banget. Digunakan buat main game Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik, dan grafik yang terbuka bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Dari apa yang saya rasakan, untuk gameplaynya sudah cukup lancar. Kendala yang saya temukan hanya sesekali lag atau frame drop, tapi masih cukup wajar karena tidak sampai mengganggu banget.
Lalu digunakan buat main game berat seperti PUBG Mobile, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik, walaupun performanya bukan tipikal yang playable. Dan karena tidak dilengkapi dengan sensor giroskop, jadi untuk pengalaman saat gameplaynya terasa biasa saja. Pokoknya yang jelas performa lancar di sini bukan berarti HP ini cocok untuk penggunaan full gaming ya guys ya, melainkan lebih untuk menunjang kebutuhan sehari-hari saja. Jadi jangan salah tangkap. Itulah tadi 5 kelebihan dari Samsung A06 yang harus kamu ketahui sebelum membelinya. Sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimiliki HP ini. Dan untuk kekurangan yang pertama adalah jumlah sensornya kurang lengkap. Untuk urusan sensor, di sini banyak sensor penting yang tidak ada, seperti sensor giroskop dan sensor magnet untuk penunjuk arah. Jadi bisa dipastikan HP ini tidak bisa digunakan sebagai kompas atau hanya sekedar untuk mencari arah kiblat. Oh iya, sama satu lagi, untuk sensor NFC di HP ini juga tidak ada. Jujur poin ini sangat disayangkan, karena hampir semua merek lain dengan harga setara memiliki jumlah sensor yang lebih banyak. Jadi Samsung agak kurang greget menurutku, karena tidak ada peningkatan dari seri sebelumnya. Lalu untuk kekurangan yang kedua adalah bodinya tidak compact. Di sini saya perlu tegaskan, cara look dan tampilan jujur saya suka, walaupun desain yang digunakan masih sama persis dengan Samsung A05 sebelumnya. Tapi yang sedikit jadi catatan, HP ini memiliki dimensi bodi yang lumayan bongsor, dimana panjangnya sekitar 167,3 mm dengan lebar 77,3 mm, jadi bodinya bukan tipikal yang compact. Dan itulah tadi kelebihan serta kekurangan yang harus kamu tahu sebelum beli Samsung A06. Kalau ditanya apakah HP ini bagus atau tidak, jawabannya sudah tentu bagus ya guys ya. Cocok buat kamu yang lagi cari HP untuk penggunaan santai saja. Yang penting komunikasi lancar, sosmed jalan terus, hasil kameranya bagus dan main game tipis-tipis. Di sini kalau kamu punya pendapat atau poin tambahan yang lain, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain biar pada tahu. Dan agar tidak salah paham, kamu juga wajib banget tonton video review lengkapnya, karena di video ini kita hanya fokus membahas kelebihan serta kekurangannya saja. Jadi kalau ada poin yang tidak saya sebutkan, berarti itu hal yang wajar di kelas harganya, tidak masuk dalam kelebihan atau kekurangan. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini, semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.